Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita, namanya Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan terakhir bulan Juni 2022. Pertama, berita tentang Iran yang ingin masuk BRICS. Teman-teman, Iran dengan cadangan gas terbesar kedua di dunia mendaftar untuk bergabung dengan BRICS. BRICS itu sendiri adalah sebuah kelompok kerjasama ekonomi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Oleh China dan Rusia, BRICS dirancang sebagai alternatif pasar berkembang yang kuat pada Barat. Rusia menunjukkan keinginan Iran itu sebagai bukti bahwa Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat gagal mengisolasi Moskow setelah invasi ke Ukraina. Kedua, berita tentang Presiden Vladimir Putin yang akan hadiri KTT G20. Teman-teman, Kremlin pada Senin 27 Juni 2022 mengkonfirmasi Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri KTT G20 yang diselenggarakan di Indonesia pada November 2022. Keputusan itu diambil saat negara-negara barat mengecam jika Putin hadir di acara tersebut. Presiden RI Joko Widodo yang menjadi tuan rumah acara tersebut mengundang Putin untuk menghadiri acara yang diselenggarakan di Bali tersebut. Ajudan Kepresidenan Rusia Yuri Ushakov mengumumkan kehadiran Putin di KTT G20, namun mengatakan masih belum diketahui Putin akan berpartisipasi dalam sesi apa. Ketiga, berita tentang Jepang yang dilanda temperatur panas dalam 150 tahun terakhir. Teman-teman, udara panas menyengat Jepang dalam 4 hari terakhir memecahkan rekor temperatur terpanas hampir 150 tahun untuk bulan Juni pada Selasa 28 Juni 2022. Pihak berwenang memperingatkan pasokan listrik tetap cukup kuat sehingga kemungkinan terjadinya pemadaman cukup besar. Seperti yang diketahui, panas terik telah menyebabkan peningkatan konsumsi rumah tangga selama musim panas melalui penjualan minuman dan peralatan rumah tangga yang lebih tinggi. Namun, untuk kondisi panas yang berlebihan, dampaknya akan sangat berbeda. Mereka lebih membatasi konsumsi dan lebih banyak tinggal di dalam rumah. Selain itu, panas yang sangat tinggi berdampak kepada harga sayuran yang semakin naik. Keempat, berita tentang cara Indonesia hadapi perubahan iklim. Indonesia sedang mempersiapkan implementasi karbon biru atau blue carbon guna mengurangi risiko bencana yang diakibatkan dari perubahan iklim. Indonesia sangat meyakini urgensi karbon biru dalam menciptakan laut yang sehat, aman, dan produktif untuk kesejahteraan bangsa. Dilansir dari Tempo 28 Juni 2022, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustav Manopo menegaskan bahwa ada 3 strategi yang saat ini menjadi fokus Indonesia. Pertama, perluasan zona larang tangkap dalam pengelolaan kawasan konservasi laut, juga peningkatan efektivitas kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan konservasi laut. Kedua, penguatan perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan stok karbon biru. Ketiga, memperkuat sinergi pengelolaan karbon biru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berita terakhir adalah berita tentang para pakar kesehatan yang ingatkan ancaman campak dan rubella. Teman-teman, penyakit yang perlu diwaspadai bukan hanya COVID-19. Anggota Satgas Imunisasi Anak PP Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Dr. Sujatmiko mengatakan campak, rubella, dan difteri masih menjadi ancaman anak-anak yang harus dicegah
penyebarannya melalui imunisasi. Dilansir dari Tempo 28 Juni 2022, ia menjelaskan bahwa bahaya campak tak hanya demam, batuk, pilek, sesak, dan bintik merah, tapi juga bisa mengakibatkan pneumonia atau radang paru, kejang, radang otak, bahkan kematian. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau komentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap di Sliber On. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.